Selamat datang di Lab ID, tempat kita bahas topik branding, marketing, dan komunikasi. Ngobrol-ngobrol di playlist brand highlight kali ini bakal banyak nyebut merek buat jadi bahan pembelajaran dan perbandingan kita. Karena akhir-akhir ini banyak yang bilang kalau di rumah aja gara-gara pandemi bikin badan cepat melar. Nah, pas sama diskusi sekarang tentang pengaruh bentuk kemasan minuman ke cara pikir konsumen di bawah alam sadarnya. Minuman berkarbonasi sepanjang sejarah udah banyak studi tentang dampaknya ke kesehatan. Lebih banyaknya sih yang kurang bagusnya ya. Dan dari situ ada yang nyesuain komposisi, makanya kita sering lihat minuman berkarbonasi bahkan bir sekalipun ada yang ngeluarin versi diet atau versi light. Nah, tapi ada juga yang coba pakai jalur persepsi. Nah, kita akan banyak angkat tentang persepsi ini karena brand itu sebenarnya pinter-pinter buat ngebentuk persepsi di benak konsumennya. Persepsi yang akan kita bahas pastinya saat ini lebih banyak yang diangkat dari segi kemasan. Dan basic tentang kemasan itu sebenarnya wadah brand buat punya area dan kesempatan komunikasi atau promosi tentang dirinya secara gratis. Nah, tapi juga bukan berarti karena gratis ini areanya, maka semua informasi itu dipaksa masuk. Yang ujungnya jadi rame dan bikin konsumen males untuk pegang apalagi baca. Karena rata-rata konsumen cuman punya span of attention di 2,7 detik buat ngelihat brand di rak supermarket atau ngebanding-bandingin dengan merek lain. Nah, selain desain kemasan secara labeling, desain juga bisa dalam wujud bentuk si produknya. Dan ini yang menarik banget karena bentuk punya pengaruh yang kuat secara riset untuk dijadiin preferensinya konsumen. Kalau kita perhatiin bentuk botol kemasan air mineral, pastinya yang paling gak asing di mata itu Aqua. Tapi belakangan ini banyak banget pemain lain bermunculan yang berusaha kasih inovasi. Mau itu dari komposisi dan benefit, mau itu dari warna, sampai ke bentuknya. Contohnya aja Pristine, air mineral Pristine. Secara bentuk, dibandingin yang lain, dia kemasannya itu sangat slim, terkesan tipis bahkan. Jadi kalau di genggaman tangan, itu jempol sama jari tengah kita itu hampir bisa ketemu, saking langsingnya gitu ya. Nah, terus ada juga kristalin yang selain sedikit lebih tipis juga dibandingin sama merek lain, bentuknya itu agak semampai di bagian tengah. Nah, sedangkan Aqua dan Le Minerale, walau dia ada pinggangnya juga, tapi masih tetap lebih lebar kalau dibandingin sama Pristine dan Kristalin. Nah, bentuk langsing ini tuh sebenarnya ada alasan ilmiah dari sisi konsumen. Dan kategori air mineral ternyata bukan yang duluan melangsingkan kemasan-kemasannya. Jadi ada kategori lain yang udah coba untuk melakukan hal ini. Air mineral boleh dibilang kalau di Indonesia baru baru mulai ngetrennya tuh belakangan. Di minuman berkarbonasi, Coca-Cola sama Pepsi udah lebih duluan eksplorasi desain kemasan kaleng yang dibikin lebih slim. Kemasan langsing dibangun asosiasinya dengan gaya hidup yang modern. Jadi kayak Coca-Cola Slim, waktu mereka launching di Cina itu mereka pakai catchphrase stylish Shanghai buat campaignnya, sama charismatic Beijing. Sedangkan Pepsi karena dia ngeluarin edisi zero calorie,
Jadi mereka bikin kemasan yang tipis untuk nunjukin benefitnya. Sama, tampilannya itu juga ada perempuan cantik yang kayaknya tuh lagi suasana musim panas pakai topi dan dia lagi minum Pepsi pakai sedotan. Nah, di kampanye itu tulisannya mereka bilangnya the new skinny can. Dan ternyata kategori minuman bir kaleng juga sama, mirip. Mereka berbondong-bondong buat ngegantiin kemasan lama yang cenderung agak pendek dan chubby gitu ya, diganti sama yang tipis, kemasan kalengnya dan lebih tinggi. Jadi kayak merek apa, Carlsberg itu mereka bilangnya kalengnya itu the slim can. Sedangkan Heineken mereka bilangnya the sleek can. Sama-sama sebenarnya mau nunjukin kalau kemasan kaleng yang sekarang itu lebih langsing, lebih tipis, dan lebih tinggi. Kenapa trennya ke arah ini? Karena kemasan yang tipis sebenarnya bikin yang minum ngerasa positif terhadap bentuk badan dirinya. Apalagi secara riset, kalau yang minum punya berat badan cenderung berlebih, maka pas dia megang atau mengkonsumsi dari kemasan yang langsing atau yang tipis, itu bikin mereka punya pandangan yang sedikit lebih positif terhadap badannya. Jadi, ada perasaan enak atau feel good di situ. Karena proyeksi bentuk yang dipersepsikan ideal itu tiba-tiba ada di genggaman tangannya dia. Jadi seolah-olah udah menjadi bagian dari proyeksi image dirinya. Nah, ini terutama untuk perempuan ya. Insight yang kedua, dan ini sebenarnya yang bisa sedikit dimanipulasi, yaitu setelah mengkonsumsi atau beli minuman dengan kemasan tipis atau langsing, maka besar kemungkinan orang itu melakukan impulse purchase di kategori lain yang justru kurang sehat, kayak misalnya snack, coklat, atau permen. Nah, alasannya tuh karena kemasan tipis ini udah nge-trigger feel good di otak konsumen, seolah ini minuman yang lebih sehat karena mungkin lebih ringan, lebih rendah kalori, gulanya nggak banyak. Mereka ngerasa bisa kasih self reward ke diri sendiri lewat snacking, lewat indulgence. Jadi kebayang nggak sih kalau sekarang minuman berkarbonasi itu dengan bentuk kemasan yang langsing ditaruh deketan atau samping-sampingan sama snack. Itu kayaknya bisa laris banget. Dan yang ketiga, kemasan kaleng atau botol tipis secara penataan rak bisa kasih tempat lebih banyak buat jualan karena ada lebih banyak space. Ini istilahnya planogram, peletakan produk di rak supermarket. Ya, kalau bisa jualan lebih banyak, ya pastinya kenapa enggak? Kalau bentuk kemasan ini dari sisi konsumen positif dan dari segi retail juga ngedukung, ya wajar banget kalau banyak brand yang mengadopsi pendekatan ini. Pertanyaan lainnya, apakah tren tipis dan langsing bisa dibawa keluar dari kategori yang kita konsumsi? Jadi kayak makanan atau minuman. Nah, ternyata ada dan iya bisa. Mungkin teman-teman bisa perhatiin brand-brand sabun cair atau lotion gitu. Intinya, kemasan yang menyerupai figur ideal manusia akan bikin konsumen itu ngerasa lebih positif tentang dirinya. Apalagi kalau realitanya dia bertolak belakang, semisal punya berat badan yang cenderung berlebih. Nah, buat teman-teman yang lagi mau launching produk dan bisa bermain lebih banyak di kemasan, mungkin bisa cobain eksperimen ini pakai bentuk yang langsing buat bangun persepsi konsumen yang positif. Ikutin terus diskusi lain tentang branding, marketing, dan komunikasi di YouTube sama podcast Lab ID.
Jangan lupa buat subscribe kalau kalian ngerasa bisa dapetin insight praktis yang bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.